Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi MSP. Saya ingin mempresentasikan pelajaran oceanografi tentang Global Patterns of the Productivity. Oke, di slide pertama itu pengertian pola produktivitas global. Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia. Dengan menggunakan sumber-sumber yang semakin dikit, produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif. Pembuatan rencana aplikasi menggunakan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Nah, di slide selanjutnya itu ada pola produktivitas global. Pola produktivitas global, khususnya produktivitas primer bersih atau NPP, bisa dibilang NPP, bervariasi antar wilayah dan ekosistem. Perampasan produktivitas primer bersih itu tuh bisa dibilang HANPP oleh manusia di perpikiran mencapai 31% dari total jumlah NPP secara global. Hal ini menunjukkan dampak signifikan aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi. Dalam hal produksi primer permukaan laut, rata-rata global berkisar antara 75 sampai 150 G atau C atau M2 atau tahun. Dengan wilayah yang sangat produktif seperti pesisir California menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yaitu 200 sampai 300 GC atau M2 atau tahun. Slide selanjutnya itu ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas adalah keluaran atau output masukan input, di mana output sama dengan jumlah produksi input. Jumlah karyawan, seorang karyawan dinilai produktif apabila menghasilkan input yang lebih besar dari karyawan lainnya untuk satuan waktu yang sama, dan dapat juga dikatakan bahwa karyawan menunjukkan tingkat produktivitas yang ditentukan dalam suatu waktu yang sangat singkat. Nah, selanjutnya itu ada gambar, yaitu kayak tabel atau lain gitu. Ini level produktivitas hierarki pengukuran produktivitas. Itu ada nasional, sektoral, industri atau organisasi, individual gitu, banyak kayak ekonomi. Ini ada 3. Kalau misalnya yang lain tuh ada bermacam-macam seperti di gambar ini. Nah, selanjutnya itu ada gambar yang berwarna-warni. Yang A itu NPP, yang B itu CHLA, yang C juga NPP, dan yang D juga sama CHLA. Itu tuh ada yang A itu ada NP2, kering, NP1, dan lain-lainnya seperti sama yang lain juga. Itu gambar produktivitas NPP dan CHRL. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Pentingnya usaha meningkatkan produktivitas bagi pengusaha sudah menjadi hal yang mendasar. Untuk itu perlu sekali mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Karena tanpa pengaruhi dan memahami faktor-faktor tersebut akan mempersulit perusahaan dalam membuat suatu rancangan strategis yang nantinya akan digunakan untuk membaikkan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan itu ada 12. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Yang kedua gizi dan kesehatan itu penting. Yang ketiga tuh motivasi, yang keempat kesempatan kerja, yang kelima kesempatan berprestasi, yang keenam itu kebijaksanaan pemerintah. Yang ketujuh keterampilan karyawan itu sendiri. Yang kedelapan itu teknologi, yang kesembilan lingkungan dan iklim kerjaan, yang kesepuluh sikap dan etika kerja, yang kesebelas disiplin, yang terakhir itu tingkat kompensasi. Oke, selanjutnya itu ada 5 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama itu menghasilkan output dengan kuantitas yang sama. Kita menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit, jadi meningkatkan produktivitas melalui program reduksi biaya seperti output yang tetap dibagi dengan input. Menerapkan program reduksi biaya berarti dala yang lebih sedikit. 2. Mengelola pertumbuhan meningkatkan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan berarti kita meningkatkan output dalam kualitas yang lebih besar melalui peningkatan menggunakan input dalam kualitivitas yang lebih kecil. Artinya output meningkatkan lebih banyak sedangkan input meningkatkan lebih sedikit. Yang ketiga, bekerja lebih keras, lebih tangkas atau lebih keras. Bekerja lebih tangkas akan dapat meningkatkan produktivitas meningkatkan tetapi jumlah input tetap sehingga akan diperoleh biaya produktivitas per unit output yang rendah. Yang keempat, itu ada mengurangi aktivitas melalui pengurangan sedikit output dan mengurangkan banyak input yang tidak perlu akan dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir itu ada bekerja lebih efektif meningkatkan produktivitas melalui jurusan ini adalah dengan cara meningkatkan output tapi tidak mengurangi penggunaan input. Produktivitas kerja yang tinggi atau cenderung meningkatkan sangat penting bagi perusahaan karena dengan meningkatkan produktivitas kerja karyawan maka efisiensi dan efektivitas perusahaan akan meningkat. Selanjutnya itu ada aspek yang terkait dengan pola produktivitas global perairan. Itu ada 5 ya. Yang pertama perikanan. Pola produktivitas di sektor perikanan dapat berbeda di berbagai wilayah dan perairan. Perikanan yang berkelanjutan dan efisien dapat menghasilkan penangkapan ikan yang besar dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Namun penangkapan ikan yang berlebihan, praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan dan kerusakan ekosistem dalam penyebab penurunan produktivitas perikanan dan berkelanjutan sumber daya perairan. Yang kedua, perikanan budidaya. Kegiatan perikanan budidaya seperti pemeliharaan ikan, kerang, dan rumput laut dapat memiliki pola produktivitas yang berbeda-beda. Beberapa daerah mungkin memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam hal produksi ikan atau hasil panen lainnya. Sementara yang lain mungkin masih dalam tahap pengembangan yang memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah. Yang ketiga, energi terbarukan. Sumber daya energi pemburukan di perairan seperti energi angin laut, energi arus laut dapat memberikan kontribusi terhadap pola produktivitas global. Yang keempat itu hidrografis. Itu pola menggunakan sumber daya perairan untuk transportasi dan mengagakkan internasional juga mempengaruhi produktivitas global. Dan yang terakhir itu ada ekosistem dan kualitas air. Kesehatan ekosistem perairan dan kualitas air juga mempengaruhi produktivitasnya.
polusi air, merubah iklim, dan merusak ekosistem seperti penebangan hutan, bakau, dan pemukiman pesisir lainnya. Selanjutnya ada pola produktivitas global, dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk teknologi, pendidikan, kebijakan ekonomi, dan inovasi. Kemajuan teknologi kemungkinan otomatis pola produktivitas global dan efisiensi yang lebih tinggi dalam produktivitas pendidikan yang baik menciptakan tenaga kerja yang terampil, sementara kebijakan ekonomi yang mendukung investasi dan perdagangan internasional dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya pemahaman pola produktivitas. Pemahaman pola produktivitas di perairan penting untuk mengelola sumber daya perairan secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati perairan. Dengan mengadopsi praktik pengelolaan yang baik dan berkelanjutan serta melibatkan pihak-pihak yang berkait, produktivitas global di perairan dapat meningkat dan berkontribusi pada berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi pola produksi global. Itu ada 8. Yang pertama, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan inovasi dalam sebagai sektor ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang saya miliki. Yang ketiga, inovasi, kegiatan penelitian dan pengembangan serta Yang keempat, kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah berkait efisiensi perpajakan dan regulasi. Yang kelima tuh infrastruktur yang terbaik terpisah. 6. Kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan pekerja dan tingkat kesejahteraan. Yang ketujuh, kondisi ekonomi global. Fluktuasi dalam perekonomian global seperti Yang 8, kolaborasi internasional, kerjasama antar negara dalam perdagangan dan teknologi juga dapat mempermainkan peran dalam peningkatan produktivitas global. Interaksi kompleks antara faktor-faktor yang membentuk pola produktivitas global yang dinamis. Dan yang terakhir, itu ada faktor-faktor mempengaruhi produktivitas. Itu ada 6. Yang pertama, sikap kerja seperti kesediaan untuk kerja secara giliran. Itu seperti shift work, kayak misalnya shift pagi, shift malam, shift sore atau lainnya gitu ya. Dapat menerima tambahan tugas pekerjaan sama dalam satu tim. Dan yang kedua, tingkat keterampilan dan ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen, supervisor, serta keterampilan dalam teknik industrial. Yang ketiga, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercerminkan dalam usaha bersama antara pemimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu, kayak quality core checklist dan panitia mengenai kerja unggul. Yang keempat, manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas. Yang kelima tuh efisiensi tenaga kerja seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Yang keenam tuh kewirausahaan yang tercermin dalam pengambilan risiko kualitivitas dalam pengusaha dan berada dalam jalur yang benar dalam perusahaan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.